Seorang ibu yang akan melahirkan ditandu warga melewati medan yang ekstrim sejauh 20 km menuju rumah sakit. Perjuangan warga Desa Rate, Kecamatan Tutar ini viral di media sosial. Akses jalan warga yang hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 dan berjalan kaki membuat warga mau tak mau harus menandu ibu muda ini. Jauhnya lokasi penjemputan ambulans yakni di kota kecamatan untuk ke rumah sakit yang dituju membuat perjalanan warga hingga berjam-jam. Warga pun terpaksa harus berbuka puasa di tengah hutan. Menurut Kepala Desa setempat, apa yang dirasakan dan dilakukan warga sudah terjadi sejak bertahun-tahun lalu akibat buruknya infrastruktur jalan desa. Untuk menuju ke puskesmas terdekat dengan jarak kurang lebih 20 kilo. Jadi sekali lagi melalui kesempatan ini kepada seluruh pemangku kebijakan, kami atas nama pemerintah bersama warga masyarakat Desa Rate mengharapkan kiranya ada perhatian khusus dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan di Desa Rate saat ini. Warga berharap pada pemerintah daerah agar lebih memperhatikan nasib warga yang tinggal di desa pedalaman. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Akibat banjir kiriman dari Bogor, ratusan rumah di Bekasi terendam banjir. Jenazah dua pendaki perempuan senior, Lili Wijayati Pugiono dan Elsa Laksono, yang meninggal dunia di Puncak Jaya tiba di Jakarta. Kejaksaan Agung akan memanggil Basuki Cahayapurnama alias Ahok selaku Komisaris Utama PT Pertamina periode 2019-2024. Halo, selamat malam pemirsa. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki sejumlah informasi terkini. Bersama saya Camar Haenda, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran kapal terjadi di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Belum diketahui penyebab kebakaran tersebut. Warga merekam terjadinya kebakaran kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari laporan warga, kapal yang terbakar berjumlah 2. Hingga saat ini, kebakaran masih berlangsung. Belum ada laporan korban akibat peristiwa ini. Kapal itu kapal Jaya 65 nih, Sunda Kelapa nih. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi saat ini di lokasi terjadinya kebakaran kapal di Pelabuhan Sunda Kelapa, Penjaringan, Jakarta Utara, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews TV, Syahreza Zanski. Baik, Syahreza, selamat malam. Bagaimanakah situasi dan kondisi kebakaran di sana? Ya, baik Samar dan juga pemirsa, selamat malam. Terkait kondisi kebakaran di Pelabuhan
Sunda Kelapa memang hingga saat ini sudah memasuki proses pendinginan, di mana proses pendinginan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dan sudah dikerahkan lebih dari 15 unit pemadam kebakaran dan sebanyak 75 personil sudah berjibaku pada hari ini, dan memang proses pemadaman dinyatakan sudah rampung pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan proses pendinginan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa di sebuah kapal yang terbakar, yakni kapal kargo jenis KLM Sinar Sembulu, yang mana api tersebut muncul dari kapal tersebut dan merembet ke kapal lainnya yakni Sinar Sembulu. Ini kapal yang luasnya sekitar 7 kali 40 meter persegi, dan informasi yang kami terima api berasal dari ruang mesin yang diduga karena adanya korsleting listrik tentunya, dan ini merembet ke kapal lain yakni kapal Sinar Sembulu, dan tentunya api merembet dari ruang mesin ke geladak kapal dan merembet lagi ke anjungan sampai haluan. Dan memang hingga saat ini kami melihat bahwa posisi kapal sudah sedemikian miring begitu, menandai bahwasanya sudah ada beberapa bagian-bagian yang sudah hancur dan berhasil dilakukan pemadaman oleh pihak Dinas Kebakaran di kawasan Jakarta Utara. Namun dipastikan Camar dan juga pemirsa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kali ini. Kami melihat informasi yang kami terima ada 2 ABK di masing-masing kapal. Jadi total ada 4 ABK yang sempat menyelamatkan diri setelah mengetahui adanya kebakaran pada sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan bisa disimpulkan kembali Camar dan juga pemirsa bahwa hari ini proses pendinginan masih berlanjut. Pihak pemadam masih lalu lalang untuk melakukan proses pendinginan pada malam kali ini. Sementara itu, Camar, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski yang melaporkan langsung dari Pelabuhan Sunda Kelapa. Selamat bertugas kembali dan juga hati-hati. Pemirsa, 1 korban tewas dalam peristiwa banjir bandang di Kampung Pesanggerahan Desa Citeko, Puncak Bogor, Jawa Barat ditemukan pagi tadi. Jasad korban terseret arus banjir hingga 8 km. Tim SAR gabungan mengevakuasi Asep Mulyana, korban hanyut akibat terseret arus banjir bandang di Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Korban ditemukan jauh dari lokasi kejadian, yakni di Kecamatan Megamendung, atau sekitar 8 km dari lokasi terseret arus. Jasad korban ditemukan usai 12 jam pencarian dengan kondisi masih berpakaian lengkap dan terdapat luka di bagian kepala. Saat kejadian, korban bersama keluarganya tengah berada di dalam rumah, namun karena posisi rumah berada di bibir sungai, korban terseret arus banjir bersama rumahnya. Meninggal dunia. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kilo. Banjir dan tanah longsor melanda 4 desa di kawasan Hulu Air Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akibat hujan deras yang melanda wilayah tersebut sejak Minggu siang. Sejumlah rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan akibat peristiwa ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak dan sekitarnya. Hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak Bogor kemarin memicu banjir di wilayah sekitarnya. Banjir diantaranya menerjang kawasan Puncak hingga menyebabkan akses jalan 2 desa terputus.
Warga panik menyaksikan derasnya air yang memasuki permukiman mereka. Sejumlah jalan di wilayah ini menjadi tersendat akibat longsor dan beberapa kendaraan terbawa arus. Bantuan, pensiunan landing, Banjir juga menyebabkan 2 desa, yakni Desa Tugu Utara dan Tugu Selatan di Kecamatan Cisarua terendam banjir. Rumah kerendam, toko kerendam, ya Allah. Selain rumah, terjangan banjir juga memutus jembatan dari 2 desa tersebut. Sementara itu Pemkab Bogor telah berkoordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat diimbau agar tetap waspada. Hujan cukup lebat dari tadi siang. Masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Barusan sudah ada laporan dari Cisarua, Puncak, Desa Tugu. Ada banjir dan saya sudah laporkan langsung juga ke Pak Bupati dan Pak Bupati sudah monitor. Maka untuk warga masyarakat agar tenang, jangan panik dan tetap waspada. Tidak hanya itu, kawasan rest area Gunung Mas juga dilanda banjir bandang dengan ketinggian mencapai 1,5 meter. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca banjir bandang di Puncak Bogor yang menewaskan 1 orang, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan akan mengevaluasi tempat wisata dan juga realokasi anggaran untuk penanganan bencana. Tidak hanya itu, Pemprov Jawa Barat juga akan menindak tempat wisata yang menyalahi aturan. Sarana rekreasi di Puncak. Berdasarkan keterangan dari Bupati Bogor tadi, ada salah satu pionnya, kubahnya atau kemudian terjatuh masuk ke sungai. Kemudian menyumbat dan kemudian menjadi luapan air. Itu berdasarkan keterangan Bupati Bogor tadi ketika ngomong di telepon dengan saya. Nah, ini yang harus segera dilihat dan dibenahi, karena hari Kamis saya bersama Menteri Lingkungan Hidup akan menginspeksi, kemudian nanti mengambil keputusan-keputusan penting. Kalau saya sebagai gubernur, kalau areal itu ternyata mengurangi daya resapan air dan menimbulkan bencana, nggak ada masalah kok dievaluasi. Termasuk swasta Pak ya? Swasta juga harus berani mengevaluasi mana yang lebih didulukan, keselamatan warga atau hanya sekedar kesenangan hanya beberapa orang. Tidak hanya di wilayah Puncak, Jawa Barat, banjir juga melanda Jakarta dan sekitarnya. Hingga hari ini volume air yang merendam pemukiman warga di wilayah Jakarta Timur masih tinggi. Petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Banjir akibat meluapnya aliran Sungai Ciliwung merendam puluhan rumah warga di permukiman padat Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Untuk dapat beraktivitas, warga terpaksa harus menerobos tingginya debit air yang mencapai dada orang dewasa. Sejumlah petugas gabungan disiagakan di lokasi untuk mengevakuasi warga. Kalau subuh itu masih sekitar 100-an lah, Pak. Lambat juga ini naik. Tapi artinya meningkat dibanding pas malam tadi ya Pak? Iya, agak meningkat Pak. Lebih cepat meningkat. Sekarang 170 sekarang. Petugas berarti disiagakan di sini untuk mengevakuasi dan jaga-jaga ya Pak? Betul Pak, betul Pak. Dari rekan kita juga dari Samapta Polda, dari Brimob juga ada Pak. Juga dari BPPD juga ada. Tak hanya kawasan Kebon Pala, banjir juga merendam permukiman warga di kawasan Cawang dan Bidara Cina, Jakarta Timur. Ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 1 meter lebih. Banjir di wilayah ini disebabkan oleh meluapnya aliran Sungai Ciliwung. Warga pun terpaksa menerobos banjir demi dapat beraktivitas keluar rumah. Sementara itu, ratusan rumah di Jalan Tanjung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur juga terendam banjir. Tingginya volume air membuat warga terpaksa keluar rumah meski belum ada posko pengungsian. Meski belum ada bantuan makanan karena sedang berpuasa, warga berharap ada tempat sementara yang nyaman untuk mengungsi.
Sementara itu petugas BPBD DKI Jakarta telah diterjunkan untuk membantu warga yang ingin dievakuasi menggunakan perahu karet. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi banjir di Kebonpala, Jakarta. Rano Karno mengungkapkan saat ini pemerintah daerah tengah berupaya mengatasi masalah banjir yang selalu terjadi di Jakarta. Saya bekerja di saat Pak Gub ada di Magelang, yaitu melakukan pengurukan sungai. Kemudian melakukan pengurukan waduk. Karena kita mengindikasikan bahwa berdasarkan prediksi dari BMKG diberikan hujan ini bisa mencapai bulan April. Nah, jadi wadahnya itu harus kita perdalam. Tinggal debit air berapa besar itu tergantung Tuhan menurunkan berapa besar. Yang kita adalah mengantisipasi di sini. Karena itulah kenapa kita lakukan pengurukan sungai, kita lakukan pengurukan waduk untuk melakukan daya tampung secara maksimal. Tapi memang hari ini dari semalam kita juga mendapat laporan bahwa Katu Lampa itu melebihi batas. Bahkan mungkin diprediksi akan makanya keluarlah perintah siaga 1 Jakarta. Jadi ya inilah Jakarta yang kita memang hadapi, yang dari tahun ke tahun permasalahannya sama. Nah ini kenapa nggak pernah selesai, ini harus kita kerjakan bersama-sama. Jadi sekali lagi saya juga diperintahkan Pak Gub untuk berkunjung ke sini, Pak Gub juga berkunjung ke tempat lain. Setelah itu kita akan ada rapat koordinasi di Pemprov untuk kita membahas apa yang bisa kita lakukan dalam waktu sesaat ini. Gitu. Itu aja sebut intinya. Tadi udah peninjauan ke pengungsian, Bang Dul? Iya, tadi saya udah ke pengungsian. Nah ini ada kendalanya begini, di pengungsian tadi berdasarkan daftar yang diberikan oleh Bu Wali, ada hampir 365 jiwa. Sementara di sini ada 1.000 jiwa ini. Nah, 600 kita tampung sini, artinya sirkulasi bantuan agak mudah. Tapi 700 masih ada di rumah. Ini yang agak repot, karena maaf, bantuan makanan mesti dikirim segala macam. Kita sih berharap kalau bisa ngumpul supaya bisa kita memberikan distribusinya itu nggak terganggu. Tapi ya mungkin realita teman-teman saudara juga kadang, bang, gue di rumah aja bang, gue di lantai 2 aman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi terpaksa bolak-balik deh nyari bantuan. Itu aja ini. Bantuan ada rencana untuk relokasi ya sebenarnya? Ini kan saya menawarkan sebetulnya. Makanya tadi saya bilang masih emak tuh tadi. Mak udah berapa tahun? Ya udah 30 tahun ya. Kebetulan saya nih dulu kecilnya di seberang. Saya di tempat, jadi saya tahu di tempat. Jadi soal banjir ini buat saya nggak aneh. Makanya saya bilang ini mau begini terus. Yuk kita pindah deh ke rumah susun. Kita ada rumah susun. Rumah susun yang di mana, Bang Dul? Ini di Jagakarsa ini ada tiga tower. Nah, artinya sebagian ada mau, kalau ada mau ya rame-rame. Dia bilang, bang, di sono bayar nggak? Saya tanya, sini bayar nggak? Bayar, di sono bayar nggak? Pemirsa, banjir kiriman dari Bogor menyebabkan Kali Bekasi meluap dan merendam ratusan rumah warga di Kampung Lebak. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter, akibatnya sejumlah warga dievakuasi menggunakan perahu karet. Ayo duduk. Bentar. Ibu lagi. Aku enggak. Iya, kayaknya mau kerja. Oh iya. Kasih ya, Pak. Iya. Sekarang lagi, Bu. Petugas gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir menggunakan perahu karet di Kampung Lebak, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Banjir merendam ratusan rumah warga sejak Senin dini hari akibat luapan air Kali Bekasi yang berada di belakang permukiman. Ketinggian air mencapai 110 cm dan melumpuhkan aktivitas warga. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Sementara sebagian lainnya memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sepinggang mah di dalam rumah, tapi kalau di luar bisa dada segini. Daerahnya paling dalam seberapa sih? Hah? Yang paling dalam? Paling dalam, segenteng itu ya. Ada segenteng seleher. Paling belakang tinggi seleher, apalagi saya udah kali di belakang. Karena kali Cikeas dengan Cilengsi sudah top level 575 semalam, nah, jam 1 sampai ke Pawar, kemudian juga Mulengkak sampai dengan Lebak. Nah, Lebak ini jam 1 sudah mulai air masuk ke warga.
Banjir di wilayah ini disebabkan kiriman air dari Bogor yang membuat aliran Kali Bekasi meningkat dengan ketinggian maksimal mencapai 575 cm pada Senin dini hari. Warga terdampak berharap bantuan logistik dari pemerintah bisa segera disalurkan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat luapan Kali Cikeas, ribuan makam di tempat pemakaman umum atau TPU Jatisari, Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Ratusan nisan bahkan mengalami kerusakan terbawa arus banjir. Banjir merendam ribuan makam di tempat pemakaman umum Jatisari, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Senin pagi. Banjir disebabkan oleh luapan air Kali Cikeas yang berada di samping makam. Banjir hingga ketinggian 1 meter merendam makam di 13 blok, baik di blok muslim maupun blok non-muslim, membuat sejumlah nisan rusak dan terbawa arus banjir. Keluarga yang mendatangi makam tidak kuasa menahan kesedihan melihat makam keluarga mereka terendam. Bu, sedih juga ngeliat ini, Bu, ya? Iya, sedih lah, namanya anak kan. Selain anak, siapa lagi yang di sini dimakamin di sini, Bu? Saudara. Oh, ada semua di sini. Ada kakak ipar. Kakak ipar di sini. Bu, air ini dari mana sih, Bu, sebenarnya, Bu? Dari Bogor. Oh, dari kiriman ya, Bu? Iya. Banjir kali ini merupakan banjir yang terparah. Iya, ini paling parah, Pak. Pak, ada solusi, Pak, untuk ini, Pak? Gimana, Pak? Kalau saat ini sih kita dari pemerintah kota, soalnya kan Kali Cikeas ini kewenangannya kementerian. Jadi ya kita paling melakukan pembersihan aja, pembersihan makam ini. Nah, itu aja sih. Banjir ini ada jenazah yang muncul, Pak? Enggak ada, insya Allah enggak ada. Pasca banjir surut, satu alat berat dari UPTD TPU Jatisari diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan material lumpur. Warga berharap agar pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah Kota Bekasi bertindak secepatnya untuk membangun tanggul secara permanen di sepanjang Kali Cikeas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ramai di media sosial diduga rombongan Presiden Prabowo Subianto menerjang banjir di Bogor, Jawa Barat. Dalam video yang beredar di media sosial diduga iring-iringan termasuk mobil maung milik Presiden Prabowo menerjang banjir. Peristiwa ini terjadi saat Prabowo pulang ke rumahnya di Babakan, Madang, Bogor. Iring-iringan harus melewati banjir di Desa Cijayanti Jumat 28 Februari 2025. Aliran air yang cukup deras tidak menghambat perjalanan rombongan Presiden Prabowo Subianto.